Halo adik-adik semuanya. Kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Nah adik-adik, pagi ini bersama dengan Miss Maris yang akan menemani kalian ibadah pagi hari ini. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu. Engkau telah menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Karena itu kami mau siapkan hati kami untuk datang di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, inilah seruan ucapan syukur kami. Anak yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik adik-adik, mari kita dengarkan satu pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak. Setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Kata kunci minggu ini adalah hendaklah engkau setia. Nah adik-adik ikutin ya. Tapi kata engkau diganti dengan nama adik-adik. Kita mulai ya. Hendaklah, mari setia. Adik-adik, tema kita bulan ini adalah kesetiaan. Dan minggu ini kita akan belajar tentang arti kesetiaan dan setia kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dengan satu pujian firman Tuhan ku dengar. Ku dengar
Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Doa dan harapan Bapak Ibu Guru, anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tema minggu ini adalah setia kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersuka cita pada hari ini. Tuhan memberkati dan menyertai kami. Hari ini kami sehat, kami kuat, kami diberkati oleh karena anugerah-Mu. Kami menaikkan dan mengembalikan segala pujian kemuliaan hanya kepada Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami. Dan mampukan kami untuk kami terus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dan urapan-Mu dalam Kristus Yesus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini Bu Guru Lastri akan cerita tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, yang diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 ya. Anak-anak bisa membuka dan membacanya ya, dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Ada 10 gadis yang pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh, mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Dan gadis-gadis yang bijaksana, mereka membawa pelita dan juga membawa minyak. Akan tetapi karena mempelai laki-laki ini lama dan tidak datang-datang, maka mereka semua mengantuk dan tertidur. Dan pada tengah malam ada suara terdengar, "Mempelai datang! Mempelai datang! Mari kita sambut dia!" Lalu gadis-gadis semuanya bangun dan mempersiapkan pelitanya masing-masing. Gadis-gadis yang bodoh, pelitanya hampir padam. Kira-kira kenapa ya pelitanya padam? Benar sekali, kehabisan minyak. Lalu gadis-gadis yang bodoh ini meminta kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Hai, berikan aku minyak karena pelitaku hampir padam." Tapi apa jawab gadis-gadis bijaksana? "Oh, tidak bisa. Nanti tidak cukup. Lebih baik pergilah ke tempat penjual minyak." Lalu gadis-gadis yang bodoh ini pergi membeli minyak. Dan pada saat mereka pergi, mempelai pria itu datang. Dan mereka yang sudah siap sedia bersama-sama masuk di dalam perjamuan itu. Lalu datanglah gadis-gadis bodoh dengan memanggil-manggil, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu! Tuan, Tuan, bukakan kami pintu!" Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu akan hari dan saatnya." Nah anak-anak, apa yang kita ambil atau kita pelajari dari perumpamaan ini? Yang pertama adalah gadis-gadis bodoh adalah setiap orang menanti kedatangan Tuhan tanpa persiapan. Dalam arti tidak memakai setiap waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Dia menanti kedatangan Tuhan dengan hidup asal-asalan saja. Bahkan sebagian besar hidupnya dipakai untuk menyenangkan diri sendiri.
hatinya menjauh dari Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan doanya? Ya, berdoa kadang-kadang. Itu pun kalau mau makan, ya, atau dipaksa-paksa mama dan papa baru berdoa. Bagaimana dengan kehidupan sekolah minggunya? Ya, kalau mama kasih bangun, terus baru bangun dan ngikuti sekolah minggu. Itu pun sambil anak-anak mengantuk karena semalam main game, sehingga tidak tahu bu gurunya nyanyi apa atau bu gurunya menyampaikan firman Tuhan tentang apa. Tidak tahu karena mengikuti dengan setengah hati, tidak sungguh-sungguh. Ya. Bagaimana dengan ayat hafalannya? Enggak tertarik karena susah dihafal. Tapi main game bagaimana? Oh, yes, nomor 1. Ya. Lalu ketika Tuhan Yesus datang, apa yang Tuhan katakan? Aku tidak mengenal kamu. Ya. Loh, kok bisa Bu Guru tidak mengenal? Emang tidak tahu nama dan alamat? Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tidak mengenal? Karena Tuhan tidak pernah bertemu di dalam doa. Tuhan tidak pernah bertemu di dalam sekolah minggu, ya. Tuhan tidak pernah bertemu di dalam pembacaan firman Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Yang kedua adalah gadis-gadis yang bijaksana. Adalah orang yang menantikan kedatangan Tuhan dengan persiapan yang baik. Dalam arti memakai setiap waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mengenal Tuhan dengan baik, ya. Mengasihi Tuhan. Bagaimana kehidupan doanya? Setiap hari berdoa dan bersyukur karena terus merasakan penyertaan Tuhan. Bagaimana dengan sekolah minggu? Yes, setiap minggu mengikuti ibadah, bahkan mendengar firman Tuhan dari Bapak Ibu Guru dengan baik, sehingga mengerti, memahami, dan melakukan firman itu, sehingga bertumbuh iman percayanya kepada Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan, ya. Setia kepada mama papa, ya, saling mengasihi, dengar-dengaran. Dan ketika Tuhan Yesus datang, kira-kira apa yang Tuhan katakan? Tuhan mengatakan, hai anakku yang setia, marilah berjamu dengan aku. Nah, anak-anak, kapan Tuhan Yesus datang? Kita tidak pernah tahu. Tapi di dalam firman Tuhan, Matius 25 ayat 13 mengatakan, berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu akan hari dan saatnya, ya. Berjaga-jaga dalam arti mari kita selalu memakai hidup ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan suka, ya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan yang menyenangkan diri sendiri, ya. Sehingga mari kita taat dan setia. Sampai kapan? Seumur hidup kita. Dan Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Amin, ya. Demikian anak-anak firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami telah belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau meteraikan dalam hati dan pikiran kami yang akan terus menuntun dan menyertai kami dalam menjalani hidup. Kami mau setia dan taat sampai pada akhirnya. Kami juga mohon penyertaan-Mu dalam sepanjang minggu ini. Tuhan sertai berkati kami, memberi kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Dan kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online di minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya.
Selamat hari Minggu anak-anak. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan memujikan Sungai Sukacitamu. Namun sebelum itu, kita akan melihat video terlebih dahulu bagaimana cara memberikan persembahan. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Cara yang pertama gimana, Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana, Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya, Kak, gampang. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami telah memberikan persembahan ya Tuhan. Bila persembahan yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kerajaan-Mu. Tuhan juga berkati setiap usaha dari Papa, Mama, Diko yang memberkati ya Tuhan. Inilah seruan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami telah berdoa dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita lihat video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman. Shalom. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, hebat ya adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Yuk kita berikan jempol. Nah, adik-adik, apakah kalian juga mau sama seperti dengan teman-teman yang tadi? Kalau adik-adik mau, adik-adik masih punya kesempatan nih. Minta papa dan mama untuk merekamkan, kemudian kirim di nomor di bawah ini. Ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b yang berbunyi, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami telah selesai beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap firman yang telah diberitakan menjadi bagian di dalam hati kami, akan dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini seruan doa kami. Haleluya, amin. Ibadah kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Dah.